kegiatan non mengajar yang saya lakukan pada siklus 1 PPL. Pada siklus 1 PPL, kegiatan non mengajar yang saya lakukan antara lain pengkondisian anak-anak sebelum melakukan pembelajaran melalui Google Meet. Pada pengkondisian tersebut, saya sudah mendiskusikan dengan siswa menggunakan platform apa yang akan digunakan dalam kegiatan sinkronus. Anak-anak lebih memilih menggunakan Google Meeting dengan alasan Google Meeting itu lebih kecil kapasitasnya di handphone, sehingga anak-anak bisa menginstal dan menggunakan Google Meeting dengan baik pada smartphone mereka. Sehari sebelumnya saya sudah membuat kesepakatan untuk berlatih menggunakan Google Meet yang saya share ke siswa pada hari sebelumnya, dan saya belajar menggunakan Google Meet bersama beberapa siswa dan ternyata responnya cukup baik. Anak-anak bisa menggunakan Google Meet dan meskipun hanya beberapa anak, tapi simulasinya berjalan dengan lancar. Kemudian pada hari berikutnya, pada pelaksanaan Google Meet, anak-anak sudah saya bagikan link atau kode kelas untuk masuk ke Google Classroom. Di sini anak-anak sudah saya buatkan kelas pada Google Classroom sesuai dengan kelas mereka. Di dalam Google Classroom ini saya mengunggah materi, kemudian melempar diskusi, dan membagikan LKPD serta penugasan yang sudah saya rancang sebelumnya. Di sini anak-anak bisa beraktivitas melalui Google Classroom, melalui forum, bisa juga mengunduh materi-materi yang sudah saya unggah dan saya instruksikan untuk mengunduh. Di sini anggotanya sudah 25 siswa dan anak-anak ini sudah bisa menggunakan Google Classroom dengan baik. Hanya saja kendalanya anak-anak kadang-kadang kesulitan dalam mengakses atau membuka dengan alasan sinyal yang kurang baik atau kuota yang kurang mencukupi. Pada pengkondisian siklus pertama, anak-anak sudah saya pasangkan untuk membentuk kelompok, di mana kelompok itu terdiri dari 2 siswa, dan saya minta untuk mengisi list atau daftar pasangan kelompoknya masing-masing. Kelompok tersebut fungsinya adalah sebagai teman diskusi tatkala mereka mengalami kesulitan dalam materi. Jadi mereka memanfaatkan kelompok tersebut untuk berdiskusi melalui WA grup kecil. Di sini juga saya sudah menginformasikan pada siswa untuk mengunggah materi yang ada dalam Google Classroom dan mempelajari sebelum diadakan kegiatan sinkronus pada Google Meeting. Saya juga sudah mengunggah LKPD yang sudah ada kunci jawabannya dan digunakan untuk bahan diskusi dengan teman pasangan. Pada grup WA, saya sudah menginformasikan tentang aturan-aturan yang akan berlaku pada saat Google Meeting. Di sini pada siklus pertama, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 bulan November 2020, anak-anak sudah saya bagikan jadwal, sudah saya sapa melalui WA grup. Nah, di sini seperti biasa saya membagikan
instruksi, menyapa anak-anak, menanyakan kabar, kemudian memberitahu bahwa hari ini akan ada pembelajaran melalui Google Meet. Anak-anak di sini sudah saya beritahu untuk memasuki link yang akan saya bagikan. Di sini aktivitas misalnya chat atau pertanyaan yang berkaitan dengan teknis sudah saya tampung di dalam grup WA. Di sini juga saya bisa memantau bahwa anak-anak itu aktif atau tidak, dan bisa juga saya lihat dari segi kesantunan dalam mengechat atau ketika bertanya pada guru dan teman. Saya sudah mencantumkan link Google Meeting yang akan digunakan pada PPL siklus 1. Selain itu, saya juga sudah menginstruksikan anak untuk absensi pada Google Form yang sudah saya bagikan. Untuk pengisian Google Form, anak-anak tidak mengalami kesulitan, dan di sini saya sudah membagikan evaluasi yang harus dikerjakan oleh anak-anak pada siklus pertama. Evaluasi ini akan saya jadikan bahan untuk memperoleh hasil dari PTK pada siklus pertama. Selain itu, saya juga mengunggah angket yang berupa angket mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan pada siklus 1. Anak-anak saya minta untuk menjawab dan saya rekap sebagai bahan untuk membuat laporan penelitian tindakan kelas. Selain itu, anak-anak juga saya bagikan video ketika pembelajaran Google Meeting sudah berlangsung, tetapi masih ada anak-anak yang belum bisa mengikuti, maka saya buatkan video sebagai sarana untuk memudahkan anak-anak yang belum bisa masuk ke Google Meet. Kegiatan non mengajar yang lain yaitu ketika anak-anak sudah keluar dari Google Meet, anak-anak bisa mengakses materi, kemudian bisa mengunduh bahan ajar atau LKPD dan evaluasi pada Google Classroom. Selain itu, kegiatan non mengajar selanjutnya adalah saya membuat form penilaian untuk mengukur ketercapaian atau keberhasilan pembelajaran pada siklus 1. Jadi pada pretest sudah saya buat daftar nilai berapa anak yang belum tuntas sudah terlihat. Kemudian pada siklus 1 sudah saya rekap juga. Di sini ada 25 siswa, ternyata masih ada beberapa yang belum tuntas. Kemudian saya juga menilai sikap anak pada kelas yang saya ajar, yang meliputi sikap religius, disiplin, santun, tanggung jawab, cermat. Untuk nilai-nilai sikap ini saya ambil ketika pembelajaran melalui Google Meet ataupun melalui grup WA dan Google Classroom. Di sini akan tampak siswa-siswa yang cermat, disiplin, santun. Untuk indikator disiplin saya amati ketika anak-anak mengumpulkan tugas. Ketika mereka tepat waktu mengumpulkan tugas sesuai batas waktu yang ditentukan, maka nilainya akan sempurna. Begitu juga dengan tanggung jawab. Ketika ada yang tidak mengumpulkan, nilai tanggung jawabnya tentu berbeda dengan yang sudah mengumpulkan. Untuk indikator santun, saya ambilkan juga dari perilaku saat mereka mengecat atau ketika mereka melaksanakan Google Meet. Kegiatan selain mengumpulkan nilai, saya juga membuat laporan pada siklus pertama. Jadi saya membuat
catatan hasil pelaksanaan pada siklus 1, dokumentasi berupa foto, kemudian cuplikan jawaban siswa, serta wawancara, baik wawancara pra, tindakan maupun pada siklus pertama. Demikian kegiatan mengajar yang saya lakukan pada siklus pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.